Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin dari kelas Manajemen 222C, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini, saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Etika Bisnis yang berjudul Etika Bisnis dalam Pemasaran. Poin pertama, etika bisnis dalam kegiatan pemasaran. Bisnis tidak lepas dari aktivitas pemasaran, karena pemasaran itu merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang sudah dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau sekelompok orang berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Aktivitas pemasaran harus pada etika bauran pemasarannya. Sehubung dengan ini, dapat diklarifikasi sebagai berikut. 1. Etika pemasaran dalam konteks produk, di antaranya produk dan halal dan thayyib. Yang kedua, produk yang berguna dan dibutuhkan. Yang ketiga, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Di antaranya, 1. Beban biaya produksi yang wajar. Yang kedua, sebagai alat kompetisi yang sehat. Dan yang ketiga, diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi, di antaranya kecepatan dan ketepatan waktu, keamanan dan keutuhan barang, serta sarana kompetisi kemampuan daya beli, serta sarana kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Poin keempat, pemasaran dalam konteks promosi. Di antaranya informasi kegunaan dan kualifikasi barang, yang kedua sarana daya tarik barang terhadap konsumen, dan yang terakhir informasi fakta yang ditopang dengan kejujuran. Kita masuk ke poin kedua, tanggung jawab terhadap keamanan produk. Bisnis memiliki tanggung jawab untuk merancang, memproduksi, dan mempromosikan produknya dalam cara yang menghindarkan timbulnya bahaya bagi konsumen. Adapun tanggung jawab bisnis pada keamanan produk, ada 2 standar, yaitu standar kontraktual dan standar tort. Standar kontraktual merupakan perspektif yang mengasumsikan bahwa setiap pembelian melibatkan persetujuan yang diinformasikan dari pembeli, dan oleh karena itu diasumsikan sah secara etis. Yang kedua, standar tort merupakan kelalaian, sebuah konsep dari wilayah hukum yang dikenal sebagai tort, memberikan jalan kedua bagi konsumen untuk menetapkan bahwa produsen bertanggung jawab atas produknya. Poin ketiga, cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis, dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Pengenalan diri, 2. Pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, yang ketiga mempertahankan jati diri, yang keempat menciptakan persaingan yang sehat, serta yang kelima menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Kita masuk ke poin keempat. Menurut Ernie Ernawan 2007, dalam pemasaran dan penjualan yang harus kita perhatikan adalah 1. Di mana perbandingan diizinkan oleh undang-undang dibandingkan secara jujur produk, layanan atau karyawan kita dengan kompetitor. Yang kedua, membuat semua estimasi harga dan rencana tanggal pengiriman secara jelas, yang mana tergantung dari variasi pengiriman, pemasok, dan permintaan pelanggan.
Yang ketiga, tidak pernah memberikan atau menerima pembayaran hadiah yang tidak semestinya dari seseorang yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian dari produk atau layanan, biarpun itu kesempatan bisnis yang diharapkan ke depannya. Yang terakhir, waspada pada kemungkinan ancaman hukum atas produk bila diperlukan memperingatkan pelanggan kita untuk bahaya-bahaya yang berhubungan dengan produk yang kita jual. Kita masuk ke poin kelima. Lingkungan pasar industri dalam etika bersaing. Inti dari etika bersaing itu adalah berorientasi pada pemberian atribut pada barang atau jasa yang menguntungkan konsumen, apakah berupa harga jual yang lebih murah, mutu yang lebih baik, pelayanan, nilai fungsi, dan dari barang atau jasa, dan lain-lain. Sehingga secara umum pemberian atribut seperti inilah yang merupakan sebagai alat bersaing suatu perusahaan untuk menciptakan kepuasan dan kesejahteraan yang tinggi di masyarakat atau konsumen. Poin keenam, etika bersaing dalam pelayanan. Bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, tentu konsumen akan merasa lebih senang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan dan yang memuaskan. Hal ini sudah menjadi rahasia umum suatu perusahaan, bahwa konsumen akan memilih perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang lebih memuaskan. Cara bersaing seperti inilah yang memberi pelayanan yang memuaskan merupakan salah satu cara yang cukup strategis untuk memenangkan persaingan. Sekian, itulah tadi pemaparan materi resum dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.